Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para ustaz, para guru kita, wabil khusus yang hadir pada malam hari ini, kepada guru-guru kita. Yang pertama, alhamdulillah hadir guru kita, yakni Guru Karom Bapak Kiai Dani Ramdhani. Alhamdulillah hadir juga guru kita Guru Karom Bapak Ustaz Ahmad Khatib. Alhamdulillah hadir juga guru kita yakni Bapak Ustaz Samil. Semoga guru-guru kita senantiasa Allah berikan panjang umur, berkah hidupnya, diberikan kekuatan untuk istiqomah di dalam jalan dakwahnya, dan dikabul semua hajatnya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan kami sampaikan juga kepada para ustaz, bila ada Ustaz Nurman dan para. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihi al-karim wa huwa asdaqul qa'ilin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala nabiyyu wa nabiyyukum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin wa muslimatin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu habibuhu nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibatul kiram yang sangat sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita semua telah hadir, alhamdulillah, Ustaz Khatib, dan juga tak lupa kepada Ustaz Dani dan kepada asatid dua ustadzat yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kepada Bapak RT, Bapak RW, dan kepada Ketua DKN beserta jajarannya Mushola At-Taubah, ibu-ibu, bapak-bapak yang alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul bermuajahah dalam tawakupan sementara pengajian bulanan yang dilaksanakan di Mushola At-Taubah. Mohon maaf Ustaz Dani direbut mic-nya karena biasanya yang terakhir itu yang paling sepuh, tidak meluruskan yang awal. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, bulan Rajab telah kita lalui, bulan Sya'ban sedang kita lalui, dan insya Allah sebentar lagi bulan Ramadan akan kita lalui. Mudah-mudahan kita selalu kuat dan sehat sampai bulan Ramadan dan seterusnya. Tahadusan bini'amillah, disiplin ilmu yang tiga kita sudah pelajari, dan insya Allah Allah selalu memberikan paham kepada kita, yaitu yang pertama tauhid, fikih, dan tasawuf. Di sini alhamdulillah dikaji. Maka untuk penerapannya dalam urusan puasa ini, ketika kita berpuasa maka fikih mengatur bagaimana syarat rukun dan pembatalannya.
kemudian di tasawuf, kemudian puasa ini diatur bagaimana supaya puasa kita itu murni karena Allah, tidak karena yang lain. Dan juga dalam melaksanakan puasa ini tidak menjadi suatu ajang kesombongan, mentang-mentang kita kuat, mentang-mentang kita rajin, akhirnya mengecilkan mereka yang tidak berpuasa. Maka di tasawuf ini diatur. Maka yang paling penting dalam tasawuf ini, pertama, niatkan karena Allah. Oh, katanya saya tidak kuat, kalau karena Allah belum bisa. Ya udah, niatkan karena takut neraka, ingin masuk surga. Oh, saya belum mampu, ya udah, minimal kita puasa dengan harapan lebaran kita dapat THR. Nah, itu tingkatan ikhlas. Tingkatan ikhlas menurut para ulama, sehingga dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, puasa karena ingin dapat THR. Yang kedua, puasa karena ingin masuk surga, takut masuk neraka. Dan yang paling tertinggi yaitu puasa karena Allah. Mudah-mudahan dengan semangat kita bisa mencapai taraf yang paling 3, itu puasa karena Allah. Maka dalam disiplin ilmu tauhid, penerapan dalam puasanya itu seperti kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat wahdaniyah. Ketika kita puasa, merasakan lapar di dalam diri kita, maka ingat, lapar itu bukan dihasilkan dari puasa. Lapar itu bukan dihasilkan karena perut kita kosong, tetapi lapar itu murni karena pemberian Allah. Itulah tauhidnya, itulah akidah. Kemudian kita berbuka puasa, kita kenyang, perut kita kenyang, mulut kita segar. Ingat, segarnya dan kenyangnya perut bukan karena kita buka, bukan karena kita memakan makanan apapun, tapi kenyang dan segarnya itu murni karena pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak sedikit orang yang sudah berbuka puasa, dia kolak habis 2 bakul, nasi habis 1, 2, 3 piring, tetapi kalau Allah tidak memberikan rasa kenyang, tetap tidak kenyang-kenyang. Insya Allah di sini tidak ada. Ya, maka itu realisasi dari ketiga disiplin ilmu yang alhamdulillah sudah kita pelajari, tinggal kita mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita semua sebagian daripada orang-orang yang bisa mengamalkan ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin, ibu bapak yang saya muliakan, insya Allah untuk selanjutnya yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Ustaz Dani. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi ayatil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alayah. Hadiratul mukarramun yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus pada guru-guru kita, yaitu Bapak Ustaz Roti, Bapak Ustaz Sambil, kita doakan semoga panjang umur, diberikan rezeki yang barokah, diberikan ilmu yang manfaat untuk membimbing kita semua. Dan yang saya hormati para guru, para ustadz yang lainnya, tidak sebut satu persatu, dan pada ibu ustadzah juga, saya juga nggak tahu yang mana ustadzahnya ya. Semoga ibu bisa membimbing ibu-ibu jamaah sekalian, semoga kita semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang saya hormati
Ikhwani wabil khusus Ketua DKM Mushola At-Taubah beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bapak RT dan Bapak RW yang sama-sama saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim rahimakumullah yang semuanya alhamdulillah telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah, yakni kita dikuatkan iman dan Islam, diberikan kita rezeki yang barokah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur pada Allah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bermuazah, berkumpul dalam rangka, tetaplah pengajian aja ini mah, penutupan mah di luar sesi ulang. Jadi dalam rangka pengajian rutin ya Bu, Pak. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin ibu bapak duduk di majelis taklim ini kalau tidak ada nur hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nur Subhanahu wa taala ditetapkan di diri kita sehingga kita semua menjadi selamat dunia akhirat. Sholawat dan salamnya semoga tercurah-ruahkan kepada baginda alam yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan kepada kita lah selaku umatnya. Yakin kita semua membutuhkan syafaatnya, pertolongannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jamaah majelis taklim rahimakumullah, mungkin yang saya sampaikan saya ngikuti Pak Ustadz sambil aja tadi lah. Jadi ibadah kita memang harus ada fikih, tasawuf, dan tauhidnya. Kalau saya lihat di Al-Taubah ini luar biasa, apalagi gurunya masih muda, Ustadz Samil Pohoti, mantap. Jadi memang benar ibu bapak, ibadah yang diterima oleh Allah adalah sartul ma'jur fil amali jimau salas. Jadi kalau kita ibadah kepada Allah, syaratnya itu 3 tadi. Ibu harus menguasai ilmu fikih. Tidak menguasainya apa-apa, yang penting ibu pernah ngaji dengan Pak Ustadz Khotib, Pak Ustadz Samit, dan yang lainnya. Apa-apa nggak usah bisa, yang penting ngajinya jangan tertinggal. Maka kebodohan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu fikih. Yang kedua, ilmu tauhid. Ilmu tauhid atau ilmu tasawuf dulu, baru kita ke ilmu tauhid. Fungsinya sah menurut fikih apabila ibadah kita cukup syarat dan rukun menjauhi pembatalannya. Sama puasa juga Pak. Jadi jangan sampai hanya nahan perut doang nggak makan. Jadi pembatalan-pembatalan yang lainnya tolong dijaga. Mungkin ini simpel aja lah. Terus yang kedua, menurut tasawuf, amal yang diterima oleh Allah itu adalah amal yang ikhlas. Jadi ikhlas itu ibu puasanya jangan karena malu sama suami, sama tetangga, sama PRT. Jadi mulus kita bersih, ibadah kita puasa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau puasanya nyangkut ada efek-efek yang lain karena ya berarti menurut tasawuf tidak sah. Yang ketiga, menurut tauhid, ibadah yang diterima oleh Allah adalah sihatul yakin Bu. Jadi jangan sampai ada musyrik. Jadi jangan sampai di niat puasa ada yang mengikuti selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diterjemahkan itu panjang. Jadi kita singkat padat aja, ibu bapak jamaah rahimakumullah. Ibadah kepada Allah yang tertinggi ini ada 2. Satu adalah majdub, yang kedua bako. Ini tingkatan tertinggi, tapi minimal lah kita mendengar, nggak apa-apa Bu ya. Kalau majdub itu katifli, kalau bako itu kalbali. Jadi satu orang yang bisa ibadah wusul kepada Allah, yang pertama adalah majdub. Majdub itu bagaikan anak kecil Bu. Dia itu tidak wajib puasa, tidak wajib sholat. Itu majdub. Jadi orang majdub sudah tidak mikir harta benda, itu juga nggak dipikirin dia mah.
Jadi makanya seperti anak kecil meninggal, nah posisinya dia memang nyampe ke usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi derajatnya di sono nggak seperti bako. Kalau bako itu adalah orang yang tajalidat, jadi dia mah udah taholi bu. Taholi itu adalah nolak daripada urusan duniawi, jadi sudah tidak membutuhkan. Kalau bahasa gini aja, kalau kita mau membicarakan duit hanya sebatas lisan, tapi tidak sampai ke bawah sholat. Jadi kalau kita kan nggak ngomong duit juga, hati mah kan sholat itu ke duit. Nah jadi kalau orang yang bako itu adalah orang yang memang ibadahnya sudah usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kata Syekh Ibnu Athaillah mah, ilahi amar tabiruju ila asar ay mukawanati minal amwal wal yal wa ghairihim. Jadi tingkatan bako ini adalah mutakoribin. Nah inilah yang mutakoribin paling tertinggi, karena kalau mutakoribin ya tadani ya tadali, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul meskipun gak dimerajkan, dia sudah meraj di sono. Jadi Rasul itu memang sudah ada di hadratullah. Kenapa dimerajkan? Karena untuk menaikkan derajat. Apa hasilnya? Sholat. Nah inilah yang membedakan kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semua makhluk Allah khususnya manusia itu adalah makhluk paling sempurna. Tapi kesempurnaan itu gagal kalau tidak dilaksanakan dengan sholat. Maka itulah sholat itu hasil mi'raj Rasul untuk membedakan di antara manusia-manusia di antara kita semua. Meskipun sama orangnya, cantiknya sama, enoknya sama, lipatnya sama, cuman ibu-ibu rajin ngaji, rajin sholat, dia nggak beda. Dia akan dikembalikan summa rodat nahu asfala safili, kepada makhluk yang lebih hina. Jadi ibu bapak jamaah rahimakumullah, Pak, insya Allah kita beberapa hari lagi akan melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan Ramadan. Nah ini Ramadan ini ibu, salah satunya adalah wusul kepada Allah, itu adalah majdub bu. Orang majdub itu meskipun ada minuman nggak bakal diminum, ada makanan nggak bakal makan. Jadi apapun yang ada dia nggak berani. Kenapa? Hati dianya lagi usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lagi melaksanakan Ramadan, puasa Ramadan. Itulah orang majdub seperti itu. Jadi meskipun makanan ada, ibu haus mau minum, yakin bu, di posisi puasa Ramadan kita nggak bakal minum. Nah kenapa nggak bisa bakal minum? Nah itu ibu, nanti kita kembali kepada Allah sama, kita udah nggak membutuhkan minum, nggak membutuhkan makan. Nah itulah karena di sana sudah kembali ke nur. Maka secara syariat puasa ini adalah mengantarkan diri kita ke aslinya. Aslinya kita dari mana bu? Pak, aslinya kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuman sayangnya kalau di kita dibaca inna lillahi itu kan orang mati doang ya. Inna lillahi itu untuk orang hidup, peringatan kepada kita pun dari Allah akan kembali kepada Allah gitu. Maka puasa Ramadan insya Allah ini yang bisa mengantarkan diri kita usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma usulnya di puasa agak mudahan gitu, timbang usul kita di waktu sholat. Makanya tetap ibadah yang tertinggi itu adalah sholat bu. Kalau puasa mudah puasa, tapi syariatnya sudah mengantarkan usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita puasa ini lillahi ta'ala adalah karena ikuti perintah Allah, karena dasar keimanan. Makanya puasa Ramadan wajibnya itu bu hanya kepada orang yang beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi orang yang tidak beriman tidak wajib. Maka hati-hati apabila kita muslim tapi kita tidak puasa Ramadan, jangan-jangan berarti kan. Nah jadi tidak puasanya itu apa? Kalau dia memang tidak merasa wajib, ya memang diwajibkannya hanya kepada orang beriman.
Tolong pertahankan Bu, dosa kita kepada Allah sebesar apapun. Gunung Karang, tau gak di Gunung Karang sono tuh gede kan ya, lautan, samudra, laut luas. Dosa kita lebih besar daripada itu Bu, Pak. Tapi kita balik kepada Allah waktu kita meninggal, mati, maut, kita membawa iman, kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah, tetap Bu dosa mah diampuni sama Allah. Berkah dulu. Mangan dulu ya. Berkah nih, berkah. Ih, balik kok sendiri gak makan? Makan. Mau puasa. Balik puasa malam. Mulai puasa. Ya. Sampai masuk kamera nih Mbak. Berarti lagi ini dia. Enggak, merah gitu. Kok nggak pindah-pindah katanya? No, ya makan amor. Puasa. Ini. Kalau ada yang mau terus, monggo dibawa. Jelas. Oh, mending makan dulu, Om. Malah yang harus anak-anak. Iya. Udah satu. Sama belajar gitu. Dulu ini juga. Iya, waktu belajar. Dia udah salah. Oh iya, ada. Bagi apa? Yang udah juga apa ya? Meskipun kita rajin sholat, rajin ngaji, tetap Bu iman mah tidak dijamin. Al imanu yajidu wa yanqusu, bisa bertambah, bisa berkurang. Ibu-ibu, bapak-bapak, imannya bertambah kalau ngajinya rajin. Minggu ini enggak, minggu besar enggak lagi, ya mungkin nanti berkurang lagi. Jadi seolah-olah buat apa ngaji dan seterusnya. Tapi kalau kita ngaji terus, insya Allah iman kita akan bertambah. Jadi pengajian kita ini Bu, Pak, sebetulnya untuk mencari fadl Allah dan maghfirahnya doang. Kalau masalah ibadah nggak bakal mampu, bakal, karena kita masih doyan minum, doyan makan. Nggak bisa orang majub juga nggak minum, udah nggak makan kok, nggak bisa. Makanya kita ini mudah-mudahan masuk ke gelar mutaqarribin. Ibadah kita bisa, bermuasaroh kita bisa. Maka kuncinya ibu bapak, pengajian ini bukan mencetak kader-kader pintar, tidak. Ini bukan levelnya untuk jadi orang-orang pintar, udah orang ngantuk semua ini. Jadi kita mah mencari ridho Allah doang. Udah pengajian mau pusing kayak mau apa, syukuran aja, alhamdulillah. Jadi kita duduk di majelis taklim ini Bu, Allah kan adanya Allah itu satu, kita bisa tahu dengan ada asar af'alnya Allah. Kedua dengan sifat Allah. Ketiga dengan dat Allah. Nah, yang keempatnya adalah nur dat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di majelis taklim ini, di hatinya, di sirnya itu ada nur dat Allah. Insya Allah Bu, kalau nur Allah ada di diri kita, maksudnya kita bisa ngaji ini itu nur Allah Bu, enggak bisa. Manusia nggak ada yang mampu, la haula wala quwata illa billah. Maka mudah-mudahan nur Allah yang diberikan kepada kita ini, kita kan kullu nafsin dha'iqatul maut, kapanpun kita pasti akan mencicipi yang namanya mati itu. Nah, dengan kematian kita ingat kepada Allah, insya Allah itu dinamakan
mati syahid. Jamu namanya. Jamu itu dari murdat Allah dan syirik kita kembali lagi kepada Allah, itu dari satu menjadi dua, dua balik-balik lagi kepada Allah, itu jamu. Maka insya Allah kita akan diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi targetnya pengajian kita ini, Bu, Pak, tadi hanya sebatas mencari padol dan magfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan diampuni, sholatnya salah akan diampuni dan sebagainya. Yang penting dosa kita yang kita lakukan, ibu bapak harus ingat, taubat, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita lakukan. Ba'da sholat kita mengucapkan astagfirullahaladzim. Itu maksudnya ibu bapak, kita di sholat aja sudah dosa kepada Allah. Sholat yang kita lakukan, tipe kita ini semua dosa. Kenapa? Berdusta, berbohong. Apalagi ibu bapak sering baca doa iftitah, itu sudah pelanggaran, itu dosa semua. Itu kita berdosa sampai berbohong sama tetangga, dosa enggak, Bu, Pak? Dosa kan? Masa sama Allah enggak? Terus yang saya khawatir, Bu, Pak, saya tanya, selaku manusia, selaku anak, kalau dibilang pantas enggak tidak tahu sama bapak ibunya? Enggak pantas kan? Anak enggak tahu sama ibu bapaknya. Terus pantas enggak anak tidak ngaku terhadap orang tuanya? Tidak nerima? Kan sama juga. Jadi apa namanya, anak tersebut tidak mengakui orang tuanya, tidak ada bedanya. Kita tidak tahu sama Allah dan tidak menerima Allah itu Tuhan kita, itu masalah besar. Kita terhadap orang tua aja dosa, terus gimana? Nah, insya Allah bimbingan pengajian kita menurut saya lengkap, Bu. Jadi Ustadz Sambil ada, Pak Tibaya, insya Allah nanti saya di bagian tasawufnya mudah-mudahan. Tapi saya juga bukan ahli. Cuman kita kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah. Harapan saya kita semua mendapat hidayah, saya juga ikut, itu doang sebetulnya. Jadi maka kata Imam Ghazali, jangan berharap kita menjadi orang benar baru kita ngajak. Makanya Nabi Musa belajar ke Nabi Allah Khidir, targetnya untuk menjadi orang yang benar. Tapi apa hasilnya menurut Nabi Khidir? Nggak bakal bisa. Udah jalankan aja yang ada. Jadi kita yang ada saling benarkan, jangan saling menyalahkan. Ya mungkin itu ibu bapak jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita menghadapi atau akan melaksanakan Ramadan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan rezeki yang barokah. Dan lingkungan kita khususnya di sini di Autoba semoga dijadikan lingkungan yang barokah, badatun thayyibah ghafurur rahim. Amin ya robbal alamin. Ya mungkin hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayu ya qayyum ya dzal jalal wal ikram. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajmain. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ala ya'i minhum wal amat. Allahumma ij'al hadihi bukatan thayyibatan mubarakah. Allahumma ij'al hadihi bukatan thayyibatan mubarakah. Allahumma ij'al hadihi bukatan thayyibatan mubarakah. Waj'al lidahiliha wa sakiniha min ibadika sholihin. Waj'al lidahiliha wa sakiniha min ibadika sholihin. Waj'al lidahiliha wa sakiniha min ibadika sholihin. Wahrud hasidaha wa dorimaha wa halifaha wa baridoha wa malayu laimu fiha min insin wa jinin wa hayatin wa sabin wa gharin nakala kulli syai'in qadir. Allahumma asil maqasidana wa badikuna bil khair bil hari dunya wal akhirati wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan bil jaswajidatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa barakatan bil rizqi wa barakatan bil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyati qurrata a'yunin waj'alil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin wa afana ya karim. Dawam ya salam wa tahiyatum bin alhamdulillahirabbil alamin.